Baik, di sini dengan saya Elsa Andriani, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang penelitian pada saat ini, perkembangan teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat, khususnya untuk teknologi internet. Hal ini membuat adanya peningkatan globalisasi di bidang teknologi informasi. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan komunikasi ataupun seperti mengakses informasi global kapanpun, melakukan kegiatan transaksi, serta melakukan kegiatan jual beli secara online. Salah satu teknologi informasi yang baik digunakan adalah Internet Network atau lebih dikenal dengan sebuah sebutan internet, yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer lain yang ada di dunia. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan tingkat penggunaan internet yang tinggi menyebabkan banyak orang memanfaatkan internet untuk membangun toko online. Terdapat berbagai keuntungan yang didapat dengan adanya teknologi internet tersebut, baik bagi para retail maupun konsumen. Jika dari segi retail, memanfaatkan internet sebagai media penjualan dapat menghemat berbagai biaya seperti biaya promosi, pemeliharaan toko, dan lain sebagainya. Sedangkan dari segi konsumen, keuntungan yang didapatkan adalah dapat konsumen menghemat waktu berbelanja dan transaksi karena transaksi dapat dilakukan dimanapun konsumen berada. Melakukan transaksi bisnis secara online tanpa risiko. Kejahatan yang sering dilakukan dalam transaksi bisnis online adalah penipuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, maupun pihak pembeli dan pihak penjual. 2. Penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli biasanya dalam hal kejahatan cerdik dengan memanfaatkan teknologi internet. Dalam melakukan transaksi, tahap awal antara penjual dan transaksi dilakukan melalui email atau kontak yang tertera pada web, menanyakan kondisi barang dan ketersediaan stok barang. Setelah itu, terjadi kesepakatan harga. Setelah transaksi dan barang dikirim, barulah penjual mengetahui bahwa kartu kredit yang digunakan adalah kartu kredit milik orang lain. Dalam hal ini, yang dirugikan adalah orang yang kartu kreditnya digunakan dalam transaksi itu. Sedangkan kejahatan yang sering dilakukan oleh penjual adalah penipuan seperti setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, dan pembeli mentransfer uang tetapi penjual tidak kunjung mengirim barang kepada pembeli. Meskipun banyak kejahatan dengan memanfaatkan internet sering terjadi, tapi sekarang sudah ada aturan hukum dalam Undang-Undang IT yang mengatur tentang kejahatan internet ataupun yang bisa disebut dengan cybercrime. Oleh karena itu, kewaspadaan perlu dilakukan dalam setiap transaksi bisnis secara online, terutama bagi pihak pembeli, dengan cara memilih web yang memiliki reputasi yang baik sehingga dapat terbentuk kepercayaan di benak konsumen atau trust. Dalam penelitian Hongs 2004 mengidentifikasikan security, privacy, brand name, word of mouth, experience, dan information yang merupakan beberapa faktor dari consumer perception memiliki pengaruh terhadap brand tas online. Security yang dapat diartikan sebagai keamanan sebuah web yang membuat konsumen merasa aman jika berbelanja di internet. Identitas konsumen atau barang yang dibeli, brand name atau merek merupakan variabel penting yang mempengaruhi brand tas, karena semakin merek tersebut banyak dikenal konsumen, maka konsumen akan semakin percaya terhadap merek tersebut. Salah satu cara agar merek dapat dikenal oleh konsumen adalah dengan word of mouth, yaitu salah satu teknik pemasaran dengan konsumen memberikan reputasi terhadap suatu merek kepada konsumen lain, baik secara lisan maupun tertulis. Pengalaman berbelanja atau experience merupakan pengalaman konsumen dalam membeli barang pada sebuah toko. Pengalaman yang baik akan menciptakan word of mouth yang baik pula. Begitu juga sebaliknya.
Dengan menyampaikan informasi yang baik tentang produk kepada konsumen dapat membuat konsumen berpikir bahwa merek tersebut dapat dipercaya. Menurut Cowdery dan Hotspot 2001, Brantas didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap merek sebagai kesediaan dari konsumen rata-rata untuk mempercayakan kemampuan merek tersebut dan dalam menunjukkan fungsinya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Holmes 2004, dinyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Brantas. Brantas sangat penting bagi para retail karena jika konsumen mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap sebuah merek, maka akan tercipta suatu kesetiaan konsumen pada satu merek tertentu yang biasa disebut brand commitment. Faktor-faktor tersebut seperti security, privasi, brand name, word of mouth, dan experience information. Ketika konsumen memilih sebuah web, maka faktor-faktor itulah yang akan dipertimbangkan dalam memilih web karena menurut mereka faktor tersebut dapat dijadikan sebagai persepsi konsumen dalam pemilihan web yang dapat dipercaya sehingga akan terbentuk suatu komitmen. Pada sebuah merek, pemilihan situs Bukalapak sebagai objek penelitian dikarenakan bahwa Bukalapak merupakan situs yang menyediakan 4 berbagai kebutuhan, mulai dari barang elektronik, keperluan rumah tangga, peralatan sepeda, motor, mobil, hingga rumah. Selain Bukalapak, juga menyediakan fasilitas rekening bersama atau biasa disebut Rekber. Fasilitas ini dapat digunakan penjual atau pembeli yang menginginkan setiap transaksinya berjalan dengan aman. Rekening bersama Rekber sendiri adalah fasilitas penggunaan rekening pihak ketiga sebagai penengah antara penjual dan pembeli. Dengan sistem pembeli mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pembeli dan penjual sebelumnya pada pihak ketiga, lalu barang dikirimkan oleh penjual ke alamat pembeli. Setelah barang diterima dan dirasa cocok dengan yang ada di situs, maka pihak ketiga melanjutkan pengiriman sejumlah uang tersebut kepada pihak penjual. Dengan sistem rekening bersama tersebut dapat mengurangi kemungkinan penipuan yang terjadi pada bisnis online. Selain itu, fasilitas lain yang dimiliki Bukalapak adalah BL Payment, yang merupakan sistem yang ada di Bukalapak dengan konsep dasar seperti transaksi Rekber umum, berbeda dalam cara berkomunikasinya dan dijamin 100% aman. Jika transaksi Rekber bisa dikatakan masih manual, yaitu berkabar via telepon atau SMS, sedangkan BL Payment sifatnya lebih otomatis karena tiap penjual akan mendapatkan notifikasi ketika ada barang yang akan dibeli oleh pembeli. Dana akan ditransfer oleh pembeli ke pihak Bukalapak, lalu akan diteruskan ke penjual setelah proses transaksi selesai. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka dilakukan penelitian ini dengan judul Pengaruh Consumer Perception terhadap Brantas online pada situs bukalapak.com di Surabaya. Selanjutnya di sini ada maksud dan tujuan pastinya. Didasarkan pada latar belakang dan masalah yang diangkat, tujuan yang ingin tercapai dalam penelitian ini adalah 1. Mengetahui kualitas website Bukalapak menurut pendapat pengguna dari sudut pandang web school. 2. Mengetahui pengaruh web school Bukalapak secara parsial terhadap kepuasan pengguna. 3. Mengetahui pengaruh web school Bukalapak secara simultan terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Definisi perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahap selanjutnya setelah analisa sistem. Mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang dikerjakan pada analisa sistem, maka dilanjutkan dengan memikirkan bagaimana bentuk sistem tersebut. Menurut Swetam-Liski 2011-139, perancangan adalah sebuah proses untuk mengidentifisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta dalamnya akan dialami yang di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Menurut Agus Mulyanto 2009-259, perancangan merupakan penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu proses penggunaan dan ke dalam suatu kesatuan yang utuh
dan berfungsial. Menurut Edi Prahasta 2009 584. Perancangan merupakan suatu proses penggunaan berbagai prinsip dan teknik untuk tujuan-tujuan pendefinisian satual. Menurut Bentley dan Whitson 2009 160 melalui buku yang berjudul System Analysis and Design for the Global Enterprise juga menjelaskan bahwa perancangan sistem adalah teknik pemecahan masalah dengan melengkapi komponen-komponen kecil menjadi kesatuan sistem kembali ke sistem yang lengkap. Teknik ini diharapkan agar dapat menghasilkan sistem yang lebih baik berdasarkan pendapatan para ahli di atas. Dan disimpulkan, perancangan sistem adalah suatu kegiatan perancangan komponen-komponen kecil yang menjadi suatu kesatuan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna.